Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Seberapa kita yang ada, kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami dapat memuji-Mu, nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, kami serahkan dalam nama-Mu. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, dengan apa yang Kau boleh.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami mau lebih lagi Tuhan mengangkat sukacita kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Amin. Yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama mengatakan Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih semangat? Amin. Amin. Kita masih bangkit berdiri untuk mengangkat pujian sukacita kita yang mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Kita bersama bertepuk tangan sambil bergoyang untuk Tuhan kita. Amin. Kita masih bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian sukacita kita. Aku diberkati. Amin, kita diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan angkat pujian yang mengatakan aku diberkati. Setiamu yang dapat
Tiba saatnya saya buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. Saya persilakan. Kalau tidak ada, saya tutup ruang kesaksiannya. Tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian yang mengatakan mengenalmu.
Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh dan Tuhan, di setiap kerinduan kami Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami terus mau mengenal Engkau Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang kami kenal Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang terus berbicara Tuhan buat setiap kami saat pagi hari ini. Firman yang sungguh luar biasa yang akan kami dengar Tuhan. Berikan kami wadah yang lebar, yang luas Tuhan, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat mengerti apa yang Engkau mau, mengerti Tuhan apa yang menjadi perkataan-Mu buat setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau nyatakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Terima kasih tim Praise and Worship yang telah melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan sekali Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memasuki di minggu keempat di bulan Maret. Sangat cepat sekali ya, padahal kemarin kita baru memasuki awal tahun di 2026. Tetapi semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita bisa menjalani sampai saat ini, itu semua karena kasih dan pertolongan yang dari Tuhan. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat pagi hari ini berbicara mengenai pelayanan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saat pagi hari ini, kenapa tadi saya bilang kita hari ini sudah memasuki di minggu 4 bulan Maret? Karena hari ini tuh sangat berjalan begitu cepat ya. Gak kerasa tiba-tiba udah akhir tahun, gak kerasa tiba-tiba nanti udah di tahun 2027. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan yang begitu cepat berlalu, yang saat ini kita alami, bahkan ketika kita mengalami kesibukan, ketika kita mengalami persoalan di dalam kehidupan kita, gak kerasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu seringkali kita sendiri berpikir bahwa ketika kita mempunyai banyak aktivitas di dalam kehidupan kita, ketika kita mempunyai banyak pelayanan, ketika kita aktif di mimbar setiap minggu, ketika kita melayani di dalam kehidupan kita, melayani terus full melayani sampai
kita dibilang sama orang-orang di sekitar kita, kamu tuh sibuk banget ya di gereja, kamu tuh pelayanan terus ya, berkatnya berarti ngaral terus ya, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan dari banyaknya aktivitas pelayanan kita, bukan dari seberapa banyak kita melayani di altar, seberapa banyak kita menjadi pemimpin acara dan lain sebagainya, itu yang mengatur kerohanian kita. Tetapi dari kebanyakan pelayanan kita di dalam kehidupan kita, seberapa banyak kita dekat sama Tuhan, seberapa jauh kita mengenal Tuhan, dan seberapa tahu kita tentang Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara, padahal yang kita lakukan di keseharian kita, di dalam kehidupan kita, belum tentu itu yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Belum tentu itu yang membuat kita mendekatkan diri sama Tuhan, atau malah membuat kita itu semakin jauh daripada Tuhan. Karena dari pelayanan kita timbul sebuah motivasi lain, dari pelayanan kita timbul sebuah tujuan yang mungkin menyenangkan hidup kita, ada motivasi-motivasi yang membuat kita senang, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara saat ini sudah semakin lebih dekat lagi sama Tuhan, atau malah semakin jauh sama Tuhan? Apakah saat ini hubungan kita sama Tuhan itu kita semakin lebih lagi mendekatkan diri, atau kita ketika kita mendapatkan pelayanan, oh mungkin biar dilihat orang aku rohani, tetapi belum tentu di dalam hubungan kita sama Tuhan belum tentu sedekat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar seperti yang sudah terlihat di depan ini. Tema pada pagi hari ini yaitu mendengarkan atau melayani. Sama-sama dengan saya katakan, mendengarkan atau melayani. Ya, jadi pada pagi hari ini berbicara soal mendengarkan atau melayani. Kita akan sama-sama belajar dari Alkitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara yang ganjil, begitupun seterusnya. Mungkin dari multimedia bisa ditampilkan Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Sudah ketemu semuanya Bapak Ibu Saudara? Ya, kita akan mulai membaca dengan perikop Maria dan Marta ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Firman Tuhan di Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42, kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab. Di sini ada Marta dan Maria, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat di pasal 10 ini, di perikop sebelumnya berbicara soal orang Samaria yang murah hati. Ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara. Lukas menulis
di ayat ini bukan suatu kebetulan. Berbicara soal orang Samaria yang murah hati, itu yang sebelumnya berbicara tentang di dalam kehidupan kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti firman Tuhan saya pada bulan lalu berbicara tentang kita harus menghidupi kasih, yang artinya kita menghidupi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu di perikop yang selanjutnya berbicara Marta dan Maria, ini berbicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara, karena di dalam kehidupan kita semuanya kita nggak bisa ambil salah satu Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu harus ada yang namanya keseimbangan. Kita mengasihi sesama kita juga perlu mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, juga kita perlu mengasihi sesama kita. Itulah yang dinamakan horizontal dan vertikal. Ya, di dalam kehidupan kita, kekristenan yang utuh, itu kita harus memberikan kasih kepada sesama kita, dan juga kita harus mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa mengambil salah satu dari itu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa kita hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita nggak membenci saudara-saudara kita. Kita nggak bisa mengasihi saudara kita, tetapi kita nggak mengasihi Tuhan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya melakukan salah satunya, berarti terjadi sebuah ketimpangan, yaitu berat sebelah Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya berbicara soal kita harus, aku memilih pelayanan aja, tetapi aku nggak mau mengenal Tuhan lebih lagi. Aku pokoknya mau aktif pelayanan setiap minggu, aku mau aktif pelayanan di youth, aku mau aktif pelayanan di sekolah minggu. Tetapi aku nggak mau punya hubungan dengan Tuhan lebih dekat lagi. Itu nggak akan membangun diri kita, nggak akan membangun hidup kita Bapak Ibu Saudara dan teman-teman. Berbicara dari ayat yang sudah kita baca tadi, di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai yang ke-42, Yesus sedang ada di dalam perjalanan menuju Yerusalem. Tetapi di tengah perjalanan, Yesus singgah di rumah seorang yang bernama siapa Bapak Ibu Saudara? Baru saja kita baca, Yesus singgah di rumah seseorang yang bernama Marta. Ya, Yesus singgah di rumah seseorang yang bernama Marta, dan dia mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Nah, di sini kedatangan Yesus di mana Marta tinggal, yaitu di kampung yang bernama Betania. Jadi sebelum Yesus menuju ke Yerusalem di perjalanan, Yesus singgah di kampung yang bernama Betania, dia singgah di rumahnya Marta. Di rumah itu ada dua pribadi Bapak Ibu Saudara. Dua pribadi yang sangat berbeda, yaitu Marta dan Maria. Dan dari sinilah kita akan belajar, dan dari sinilah semuanya itu dimulai. Saat Marta mulai melayani, Maria justru mengambil posisi yang bukan sebuah kemalasan Bapak Ibu Saudara, tetapi sebuah kepedulian. Dan kita mau memasuki poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Mungkin slide-nya bisa dilanjutkan. Ya, poin yang pertama kita yaitu pelayanan tanpa kehadiran Tuhan. Berbicara soal pelayanan, ketika kita belajar dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42, kita belajar dari Marta dan Maria. Dan sini kita mau belajar dulu dari Marta. Pelayanan tanpa kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita membaca dari ayat yang ke-38 sampai yang ke-42, setelah kita mengetahui bahwa Yesus datang, bagaimana dia disambut, sekarang kita melihat bahwa ketika Yesus datang, Marta menyambut dengan sangat-sangat hormat Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus datang di rumahnya Marta,
Dari situlah kita melihat Marta. Dan kalau ketika kita memiliki tamu, pasti tamu itu kita akan sambut dengan baik. Gak mungkin kita membiarkan tamu itu mau masuk atau enggak terserah, mau duduk di mana terserah, gak mungkin kan? Pasti kita akan menyambut tamu itu dengan baik. Kita akan menerimanya, kita akan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, inilah yang dilakukan Marta, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus datang ke rumahnya, dia menyambut Yesus dengan baik. Itu adalah suatu kehormatan. Karena Marta bukan seorang yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Marta juga bukan seorang yang dia gak rohani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia mempunyai kepedulian, dia mempunyai rasa tanggung jawab, dan dia mau melayani. Bentuk dari pelayanan Marta. Ketika Yesus datang, di sini Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sangat luar biasa. Marta menyambut Yesus, dia ingin memberikan yang terbaik. Marta sendiri secara manusia inilah sangat luar biasa. Ketika Yesus datang, dia ingin memberikan yang terbaik. Seperti yang saya tadi sudah katakan, ketika kita mempunyai tamu, tamu itu kita akan sambut dengan baik. Gak mungkin kita akan membiarkan tamu itu terserahnya sendiri mau apa. Kita akan menyambut tamu itu dengan sebaik mungkin. Bahkan mungkin ketika Yesus datang di rumah kita akan menyambutnya dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin kita membiarkan Tuhan Yesus, yaudah terserah Tuhan mau ngapain. Pasti kita akan menerimanya dengan suatu kehormatan. Dan dari situlah yang dilakukan Marta, Bapak Ibu Saudara. Marta adalah gambar pelayanan tanpa yang namanya kehadiran Tuhan. Kenapa seperti itu? Pelayanan yang berakar pada tanggung jawab. Dari sini, kenapa saya berbicara pelayanan yang berakar pada tanggung jawab? Marta itu bukan orang yang sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan orang yang malas, dia bukan orang yang gak peduli, dia bukan orang yang acuh tak acuh. Marta itu melayani bukan suatu kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Marta melayani itu karena suatu keharusan. Kalau di dalam budaya Yahudi ya Bapak Ibu Saudara, di tradisi Yahudi, menerima tamu, apalagi seorang rabi itu adalah guru. Apalagi seorang guru seperti Yesus itu adalah suatu kehormatan. Dan pelayanan yang didorong oleh kewajiban itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena kita hanya mau mementingkan kewajiban kita. Kita hanya mau mementingkan, oh ini yang harus aku lakukan, ini yang harus aku lakukan. Tanpa kita melihat Tuhan di situ, Bapak Ibu Saudara. Yang dilakukan Marta itu bukan suatu kesalahan besar. Justru itulah yang dibutuhkan di gereja-gereja saat ini. Orang yang cekatan, orang yang peduli, orang yang punya tanggung jawab, orang yang punya inisiatif. Justru itulah yang dibutuhkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena sebuah kewajiban, kita hanya terfokus kepada hal itu aja. Kita hanya fokus kepada kewajiban kita. Oh, ada tamu, jadi kita harus memberikan yang terbaik. Aku harus memberikan dia masakanku yang paling enak, menyuguhkan menu-menu yang paling enak. Bahkan di titik ini Marta itu masih benar loh Bapak Ibu Saudara. Tetapi fondasinya yang salah Bapak Ibu Saudara. Karena dia belum mempunyai akar yang kuat. Pelayanan yang berakar pada tanggung jawab. Hanya terfokus sama tanggung jawabnya. Hanya terfokus apa yang harus dilakukan. Lalu sibuk tetapi kehilangan Yesus. Kata sibuk dari sini Bapak Ibu Saudara menggambarkan suatu yang
kehilangan dari pusatnya. Kita menyibukkan diri sendiri. Dan dari sini Bapak Ibu Saudara, Marta itu tidak meninggalkan Yesus secara fisik, tetapi secara batin dia sudah mulai berpaling. Kenapa berbicara demikian? Tuhan ada di rumah Marta, tetapi dia tidak menyambut Tuhan. Dia tidak datang kepada Tuhan. Tuhan ada, tetapi dia tidak menikmati Tuhan. Bahkan firman ada, tetapi tidak dihidupi. Apakah kehidupan kita begitu demikian? Kita hanya sibuk pelayanan. Kita hanya memikirkan pelayanan kita di mana, pelayanan apa yang harus kita lakukan untuk memajukan gereja dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak melihat kehadiran Tuhan, nggak melihat bahwa Tuhan itu ada. Secara nggak langsung fokus kita teralihkan, Bapak Ibu Saudara. Sibuk tetapi kehilangan Yesus. Dari fokus kita, dari tanggung jawab kita, itulah yang membuat kita mulai teralihkan pandangan kita. Seperti yang dilakukan Marta. Marta sibuk melayani, memberikan yang terbaik, tetapi dia tidak menyambut Yesus, dia tidak menikmati firman. Dan firman itu tidak dihidupi. Dan sehingga akhirnya pelayanan itu berubah menjadi beban. Ketika pelayanan kita tidak lagi terhubung dengan hubungan kita sama Tuhan, pelayanan kita tidak terhubung dengan hadirat Tuhan, maka ketika kita awalnya melayani kita penuh dengan sukacita, akhirnya kita melayani dengan penuh keluh kesah. Kita capek. Kenapa Tuhan kok banyak banget? Kenapa Tuhan aku harus melayani itu dan lain sebagainya? Dan kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, Marta itu datang kepada Yesus, dia komplain, Tuhan tidak adil, Maria nggak membantu saya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat dari melayani, dari awalnya yang menggebu-gebu, hingga saat akhirnya menjadi keluhan. Dari awalnya yang memberi, hingga saat akhirnya menjadi menuntut. Dari awalnya memberikan kasih, hingga akhirnya menjadi pahit. Karena apa? Karena pelayanan tanpa adanya hubungan dengan Tuhan itu akan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan gentar. Ini bukan sekedar hanya ketika Marta menyampaikan kelelahannya, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia jauh dari sumbernya, sumber hidupnya. Dan ini realitanya terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Kita aktif melayani, kita tanpa hentinya melayani. Mungkin setiap minggu kita bisa melayani itu 2-3 kali, di hari Minggu 5 kali juga bisa. Tetapi itu akan menjadi beban buat kehidupan kita kalau kita nggak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kita nggak membangun hubungan dengan Tuhan. Kita melayani tetapi kita mudah tersinggung. Kita melayani tetapi kita kehilangan yang namanya sukacita. Oleh karena itu, pelayanan tanpa kehadiran Tuhan itu akan menjadi beban buat setiap kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita, tanpa adanya hubungan kita sama Tuhan, tanpa kita dekat dengan sumber pusatnya, kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seperti Marta yang pada akhirnya komplain sama Tuhan, Tuhan kok Maria gak membantu aku?
Dan dari sinilah kita mau melihat yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Di mana konteks Maria hubungan sebagai prioritas utama. Kenapa demikian? Sementara dari Marta yang sibuk melayani Tuhan di belakang, Maria itu duduk di bawah kakinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hal yang biasa-biasa aja, ini bukan suatu kemalasan. Oh, Marta sibuk kerja kok, Maria cuma duduk-duduk. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Hubungan sebagai prioritas utama. Duduk di kaki Yesus. Maria itu bukan hanya sekedar duduk, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah istilah di mana murid itu sedang duduk di hadapan rabi atau guru. Dalam konteks Yahudi, Bapak Ibu Saudara, ini suatu yang radikal. Kenapa berbicara demikian? Karena perempuan itu umumnya tidak bisa mengambil bagian ini. Artinya, Bapak Ibu Saudara, Maria ini tidak hanya hadir, tetapi dia menempatkan dirinya itu sebagai murid. Maria berkata melalui tindakannya, "Aku datang bukan untuk memberi sesuatu kepadamu loh Tuhan, tapi aku akan menerima sesuatu yang darimu." Yang artinya Maria ini duduk di bawah kaki Yesus ini bukan hanya sekadar duduk, tetapi dia untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan, yaitu mendengarkan firman. Kata mendengarkan dari bahasa Yunani yaitu akouo, yang bukan sekadar hanya mendengarkan saja, Bapak Ibu Saudara, tetapi menerima dengan sebuah ketaatan. Dan ketika kita mengalami sebuah ketaatan, kita mengalami yang namanya transformasi. Firman itu bukan hanya untuk kita tahu, oh ini. Bukan hanya kita untuk melihat firman, oh seperti ini. Tetapi untuk membentuk identitas kita, menentukan arah hidup kita di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang dilakukan Maria, membiarkan dirinya dibentuk, membiarkan dirinya itu diubahkan oleh suara Tuhan. Bukan suatu yang sepele, Bapak Ibu Saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah suatu yang sangat-sangat amat penting. Karena hubungan kita sama Tuhan itu adalah prioritas utama kita. Bukan semata-mata untuk diri kita hanya rutinitas, tetapi itu adalah prioritas utama. Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan firman, dan Maria memilih yang terbaik. Yesus berkata, Maria memilih bagian yang terbaik. Memilih itu adalah keputusan secara sadar, Bapak Ibu Saudara. Bukan suatu yang kebetulan. Maria tidak terbawa oleh situasi. Oh, karena Yesus datang, jadi aku harus membuat sesuatu yang baik. Oh, aku harus membuat ini, menyiapkan ini, dan lain sebagainya. Tetapi keputusan yang diambil Maria ini adalah bagian yang terbaik. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Maria memilih yang bernilai kekal di atas yang sementara. Memilih hubungan daripada aktivitas. Memilih membangun hubungan kepada Tuhan, memperkuat hubungan bersama Tuhan, daripada mengerjakan aktivitas di belakang seperti Marta. Maria bukan menghindari pelayanan, Bapak Ibu Saudara.
Dia tidak sedang menghindari yang namanya pelayanan. Tetapi Maria itu sedang memastikan bahwa ketika dia nantinya melayani, dia melayani di tempat yang benar. Kenapa? Karena dia memprioritaskan hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita kembali lagi dengan Marta, yang dilakukan Marta itu tidaklah sepenuhnya salah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam kehidupan kita, mungkin sebagian dari kita mungkin adalah Marta. Mungkin sebagian dari kehidupan kita adalah Maria. Tetapi kita perlu melihat dulu Bapak Ibu Saudara. Perlunya kita membangun hubungan, memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Barulah kita melakukan tanggung jawab. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah pusat kita, sumber kita yang terpenting. Karena ketika kita mengalami hubungan dengan Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan, pelayanan kita nggak akan menjadi beban. Pelayanan kita nggak akan menjadi duka cita, melainkan pelayanan kita akan menjadi sukacita. Dan pelayanan kita tidak akan menjadi sebuah keluhan. Karena kita memprioritaskan hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita perlunya keseimbangan. Ya, apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Apakah kita harus jadi Marta dulu? Ataukah kita harus jadi Maria dulu? Ataukah kita harus jadi Marta terus? Ataukah kita harus jadi Maria terus? Tetapi kita perlunya yang namanya keseimbangan. Jadi apakah Tuhan itu anti pelayanan? Bukan Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak berkata, jangan menjadi Marta. Tetapi Yesus berkata, jangan jadi Marta tanpa menjadi Maria. Karena kenapa demikian? Satu hal yang perlu. Yesus berkata, hanya satu yang penting. Satu hal yang perlu. Semua aktivitas kita, pelayanan kita, kalau tanpa Tuhan, tanpa hubungan kita sama Tuhan, gak ada maknanya Bapak Ibu Saudara. Itu akan melelahkan kita. Itu akan menjadi beban buat kita. Oleh karena itu Yesus berkata, satu hal yang perlu. Ini bukan sebuah prioritas, sekedar prioritas saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini adalah sebuah kebutuhan kita. Karena kita diciptakan pertama-tama bukan untuk bekerja, tetapi untuk membangun hubungan kita sama Tuhan. Membangun keintiman kita sama Tuhan. Bagaimana pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Apakah kita sudah mengetahui Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bagaimana? Oleh karena itu Yesus berkata, satu hal saja yang penting, satu hal saja yang perlu. Kembali lagi, relasi sebelum fungsi Bapak Ibu Saudara. Tanpa satu hal ini, semua aktivitas kita, pelayanan kita, apa yang kita lakukan, itu kehilangan yang namanya makna. Tanpa hubungan kita sama Tuhan, pelayanan kita itu gak ada dasarnya. Tanpa hubungan kita sama Tuhan, kita gak mempunyai akar yang kuat.
Pusat menentukan segalanya. Kenapa tadi satu hal itu begitu penting, Bapak Ibu Saudara? Karena apa yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita, itulah yang menentukan arah hidup kita. Mau dibawa kemana hidup kita, kemana kita harus melangkah, itu tergantung pusatnya, Bapak Ibu Saudara, tergantung sumbernya. Manusia itu selalu hidup bergantung dengan pusatnya. Marta selalu berpusat pada tanggung jawabnya, aktivitasnya. Aku mau menyenangkan Tuhan, tetapi aku mau menyenangkan dengan cara aku melakukan ini, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maria berpusat pada pribadinya Tuhan. Aku mau mendengarkan Tuhan, aku mau diubahkan oleh Tuhan, aku mau duduk di kaki Tuhan. Hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi oleh siapa yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Kalau pusat kita adalah, fokus kita adalah tanggung jawab kita, fokus kita adalah pekerjaan kita, hanya untuk pelayanan, fokus kita hanya untuk bermain, fokus kita hanya untuk menyenangkan diri kita, semuanya akan tidak bermakna, tidak ada dasarnya, tidak ada akarnya. Kita nggak mempunyai akar yang kuat kalau fokus kita pada tanggung jawab, pada aktivitas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika fokus kita pada hubungan kita sama pribadi Tuhan, hubungan kita sama pribadi Tuhan, kita akan mengerti kemana kita harus melangkah. Karena ada Tuhan yang menuntun langkah kita. Ada Tuhan yang membawa kita perlu jalan kemana. Hubungan adalah sumber dari sebuah pelayanan, dari sebuah pusat yang benar. Kalau pusat kita benar, fokus kita benar, apa yang kita lakukan benar, kalau pusatnya Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada pelayanan dengan keterpaksaan, tidak ada kegelisahan seperti Marta, tidak ada sebuah kekhawatiran. Dan prinsipnya harus tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan itu bukan dari hasil kita, bukan dari hasil manusia, tetapi buah dari setiap kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Kalau Marta melayani dengan kekuatannya sendiri, Maria membangun hubungan dengan Tuhan. Mana yang lebih baik, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menjadi Marta, aku bisa sendiri tanpa Tuhan. Aku bisa melakukan semuanya sendiri. Aku bisa kok menuntun hidupku, aku tahu kok jalan hidupku. Toh aku juga udah punya bekal, aku juga punya ini dan itu sebagainya. Tetapi kembali lagi, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berencana, kita bisa menentukan segalanya. Mau rencana itu, rencana ini, dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi dengan keputusan Tuhan. Bagaimana keputusan Tuhan itu? Dan melayani tanpa sebuah hubungan, tanpa memprioritaskan Tuhan sebagai prioritas utama kita, itu hanya akan menjadi kelelahan, hanya akan membuat kita itu main-main aja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika
ketika kita melayani dengan hubungan, dengan keintiman kepada Tuhan, itu akan membuat kita mempunyai ketahanan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mau mendengar atau melayani di dalam kehidupan kita, fokus kita harus benar. Sumbernya kita itu harus tepat. Kalau fokus kita pada tanggung jawab kita, kalau fokus kita pada aktivitas kita, kita tidak berada di jalan yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu harus mempunyai yang namanya keseimbangan. Seperti yang tadi saya katakan, horizontal dan vertikal itu tidak bisa dipisahkan. Dan kita tidak bisa mengambil salah satunya. Atau kita hanya bisa melakukan salah satunya. Tetapi keduanya itu harus kita lakukan. Dan keduanya itu harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Karena keseimbangan itu sangat perlu sekali di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Hubungan, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan bukan semata-mata kita lakukan untuk prioritas kita, untuk rutinitas kita, tetapi dari hati kita. Bukan hanya untuk dilihat orang. Oh, supaya orang melihat aku rohani, supaya orang melihat aku punya kedekatan dengan Tuhan, jadi aku harus membaca firman Tuhan di depan mereka, aku harus aktif pelayanan tiap minggu, aku harus menyembah sampai tersungkur. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara, tetapi dari hati kita. Hal yang terpenting di dalam kehidupan kita ketika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, itu bukan semata-mata dari ucapan kita, tetapi dari hati kita. Kalau kita nggak mempunyai hati yang terus melekat sama Tuhan, kita nggak akan bisa, Bapak Ibu Saudara. Nggak akan bisa, nggak akan mengerti. Tetapi kalau kita mempunyai kesepakatan, kita mempunyai hati yang melekat dengan Tuhan, hubungan kita sama Tuhan, membangun hubungan kita sama Tuhan, itu bukanlah suatu hal yang susah. Karena kita sudah mempunyai hati yang melekat dengan Tuhan. Bukan hanya untuk mendengar, tetapi kita melakukan. Bukan hanya untuk kita menerima, tetapi kita tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Firman yang kita dengar, firman yang kita terima, itu perlu kita lakukan, perlu ada actionnya. Seperti yang dilakukan Maria, ketika Maria duduk di kaki Tuhan, ketika Maria mendengarkan firman Tuhan, itu adalah persiapan, bagian dari persiapan di mana dia harus melakukan persiapan itu untuk menentukan pelayanan di tempat yang tepat. Itulah yang perlu kita lakukan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya pelayanan yang berbentuk rohani, bukan hanya pelayanan yang berbentuk di gereja dan lain sebagainya, tetapi pelayanan yang ada di sekitar kita, membantu orang-orang di sekitar kita.
Dan itulah gunanya horizontal dan juga vertikal. Perlu ada yang namanya keseimbangan, Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini kita perlu mengerti dan memahami, belajar bagaimana di dalam kehidupan kita ketika kita mau mendengarkan atau mau melayani, kita perlu melihat pelayanan kita itu apakah sudah ada hadirat Tuhan, atau pelayanan Tuhan itu, pelayanan kita itu tanpa kehadiran Tuhan. Pelayanan kita apakah kita sudah terhubung sama Tuhan, terkoneksi sama Tuhan, atau pelayanan kita tanpa adanya hubungan dengan Tuhan. Lalu apakah kita sudah menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama kita, atau kita menjadikan Tuhan itu sebagai rutinitas kita? Atau kita sudah melakukan keduanya? Dan seperti yang Tuhan katakan, hanya satu hal yang perlu, itulah yang harus kita lakukan. Pusat yang benar, sumber dari segalanya, itu yang akan menentukan hubungan kita dan pelayanan kita. Karena pusat kita benar, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ketika kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bukan hanya soal mendengar, bukan hanya soal melakukan saja, tetapi keduanya itu harus kita lakukan. Dan perlu kita hidupi di dalam kehidupan kita. Melayani tanpa adanya sebuah hubungan itu akan menyebabkan kejanggalan di dalam kehidupan kita, ketimpangan. Dan melayani lahir dari hubungan itu akan membuat ketahanan yang lebih di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita harus mengetahui dan kita perlu tahu, janganlah menempatkan diri kita di tempat yang salah. Fokuskan diri kita di tempat yang benar. Fokuskan diri kita untuk tujuan yang benar, untuk kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti, supaya kita memahami apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita melewati apa yang kita saat ini alami di dalam kehidupan kita. Terus ada pertolongan dari Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena hubungan kita sama Tuhan, oleh karena kerinduan kita sama Tuhan, oleh karena prioritas kita memprioritaskan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sampai di sini saja, Bapak Ibu Saudara. Perlunya kita terus mendengar, melayani, dan melakukan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan bukan seberapa banyak yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, seberapa banyak pelayanan yang kita ambil di dalam kehidupan kita, tetapi siapa yang kita dengarkan, siapa yang menjadi sumber dan prioritas utama di dalam setiap kehidupan kita. Dan mungkin itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, yang terus berbicara Tuhan buat setiap kami Bapa. Biarlah kami terus belajar Tuhan, kami terus mengerti Tuhan bahwa kami harus mempunyai hubungan dengan Engkau, memprioritaskan Engkau sebagai prioritas utama kami Bapa. Dan biarlah hanya Engkau yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mengenal Engkau dengan kedalaman yang lebih lagi. Fokus kami terus kepada Engkau, bukan fokus kepada tanggung jawab dan setiap aktivitas kami Bapa, tetapi kami mau terfokus pada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu terus berbicara Tuhan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Jumat 27 Maret 2026 ibadah komsel di tempat Bapak Musa pukul 5 sore. Petugas komsel worship leader Kak Samri, firman Tuhan Kak Rian. Sabtu 28 Maret 2026 doa pelayanan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 29 Maret 2026 ibadah raya di gereja pukul 7.30. Petugas minggu WL Karius, singer Kak Samri dan Ibu Juwarni. Pemain musik keyboard Kak Tata dan Kak Rahul, drum Kak Aga, bass Kak Wahyu, gitar Karian. Kantong persembahan Ibu Gunari, petugas LCD Kak Damaris. Pelayanan sekolah minggu Kak Arya dan Kak Lice, asalnya Ibu Christine dan Kak Grenis. Itu aja, mungkin ada pengumuman tambahan. Baik, kalau tidak ada, doa persembahan sekaligus doa syafaat saya serahkan pada Anda. Raul, saya persilakan nanti doa penutup oleh hambanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan Yesus. Ya Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terimalah segala persembahan kami Tuhan, sebab apapun yang kami berikan Tuhan, biarlah itu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa dalam surga, limpahkan berkat dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Jehovah Jireh yang menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan bahwa Engkau terlibat dalam ibadah raya Tuhan. Kami percaya semuanya karena Engkau Tuhan yang datang berkuasa atas setiap hidup kami. Ya Bapa dalam surga, Bapa yang baik, berkati kami semua Tuhan yang datang ibadah hari ini. Tiada satu pun Engkau terlewatkan dalam kehidupan kami. Berbicara Tuhan, sebab firman yang kami dengar Tuhan terus merema. Biarlah firman itu dan kami melakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Kau terus memberkati pakai hidup kami sebagai alat kemuliaan Tuhan. Berkati semua yang ada dalam ruangan yang Tuhan. Kami percaya Kau terus melimpahkan berkat atas setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami percaya Bapa bahwa Engkau melindungi bangsa Indonesia. Jauhkan dari segala peperangan, banjir, kecelakaan, roh maut, roh apapun Tuhan. Kami percaya biarlah bangsa Indonesia memiliki kedamaian sukacita. Ada kedamaian di tengah-tengah bangsa Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia Tuhan, kasih yang besar dari surga dialirkan buat bangsa Indonesia. Biarlah setiap orang-orang yang ada di Indonesia Tuhan punya kesatuan hati melayani Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa dalam surga, berkati setiap yang ambil bagian, yang menjaga dan melindungi bangsa Indonesia. Berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah mereka kompak menjaga bangsa Indonesia ini Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, biarlah mereka punya kekompakan, punya kesatuan hati untuk menjaga bangsa Indonesia. Biarlah mereka Tuhan menjaga bangsa Indonesia dengan kesetiaan yang dari Tuhan, dengan hati yang penuh damai. Biarlah mereka Tuhan dipakai Tuhan dengan cara-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Darah suci kudus Tuhan yang melingkupi atas bangsa Indonesia. Terima kasih, dan kami juga berdoa buat setiap gembala-gembala, gereja-gereja, bahkan misionaris-misionaris Tuhan
yang Kau utus, Engkau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Biarlah mereka terus punya keberanian untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bahkan ada keselamatan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Biarlah Engkau Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan atas seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau yang berkuasa atas semuanya Tuhan, dan kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, kami sudah selesai ibadah, tapi Tuhan belum selesai dalam kehidupan kami. Kami percaya seluruh kegiatan kami nyerahkan di sepanjang hari ini Tuhan. Berkat dari timur, barat, selatan mengalir atas kehidupan kami. Kami anak-anak Tuhan tidak ada kekurangan, sebab kelimpahan terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami minta kesehatan, kekuatan turun dalam kehidupan kami, sakit penyakit kami usir, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami sudah ditebus, dimenangkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah untuk yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. berkatnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus